Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Ahmad Sofyan Sarjana Ceria. Sebelum saya mulai, tolong di like and subscribe ya channel YouTube saya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Untuk malam ini, konten yang akan saya buat khusus untuk pelajaran sejarah kelas 10 dulu. Yang pertama yaitu pengertian sejarah dan unsurnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya untuk pengertian sejarah dan unsurnya. Nah, teman-teman, kita mengakui bahwa yang namanya sejarah sebagai ilmu memberikan kedudukan yang cukup penting dalam kehidupan kita. Sebab belajar sejarah memiliki arti penting. Salah satunya adalah dengan sejarah membuat kita lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan sekarang dengan berkaca dari pengalaman sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mulai dari slide pertama. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai ya. Yang pertama adalah pengertian sejarah secara harfiah, alias asal kata. Sejarah berasal dari bahasa asing, intinya seperti itu. Ada beberapa sumber yang saya ambil mengenai pengertian sejarah secara harfiah. Yang pertama dari bahasa Arab, sejarah artinya syajaratun, yang bermakna pohon. Dari bahasa Inggris, history atau masa lampau. Dari bahasa Indonesia, yaitu tarikh atau ilmu tentang waktu. Dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang bermakna belajar atau mencari ilmu. Dan dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, artinya yang sudah terjadi. Nah, itu ya untuk pengertian sejarah secara harfiah. Lanjut berikutnya ya, yaitu pengertian sejarah. Ada dua keterangan. Silakan dilihat. Yang pertama, bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah termasuk kategori ilmu humaniora. Kenapa disebut ilmu humaniora? Karena yang menjadi objek dalam sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Begitu ya pengertian sejarah. Lanjut berikutnya ya, yaitu pengertian sejarah menurut para ahli. Saya mengambil dua ahli. Yang pertama adalah Profesor Kuntowijoyo, yang kedua adalah Profesor Sartono Kartodirjo. Menurut Kuntowijoyo, bahwa sejarah terbagi ke dalam dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara positif, yang kedua secara negatif. Kita mulai yang positif dulu ya. Yang pertama, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Kenapa? Karena objek sejarah adalah manusia. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang waktu, yaitu waktu yang dipelajari sejarah adalah masa lampau. Yang ketiga adalah sejarah, yaitu ilmu yang memiliki makna sosial, sebuah peristiwa yang berpengaruh bagi masyarakat. Secara negatif ada dua, yaitu sejarah bukan filsafat, bermakna sejarah bukan hayalan, tapi kenyataan yang menimbulkan bukti. Sejarah bukan ilmu alam, karena kategori sejarah adalah ilmu humaniora.
Tuh, menurut Kunto Wijoyo sudah saya sampaikan ya. Lanjut berikutnya menurut Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono Kartodirjo ada dua, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif lebih mengacu pada peristiwa atau kejadian masa lampau apa adanya. Subjektif lebih cenderung pada rekonstruksi, artinya peristiwa sejarah diceritakan kembali oleh sejarawan, atau dalam bahasa singkatnya penafsiran sejarawan terhadap suatu peristiwa sejarah. Sejarawan mengambil sebuah penafsiran berdasarkan bukti yang ditemukan. Ya, menurut Sartono. Lanjut berikutnya konsep dalam sejarah. Konsep dalam sejarah ada 4 konsep. Yang pertama, kronologi, yaitu catatan kejadian yang diurutkan sesuai waktu terjadinya. Periodisasi lebih mengacu pada pembabakan suatu masa. Kronik, kumpulan catatan perjalanan musafir. Sinkronik, berpikir meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Diakronis, berpikir meluas dalam waktu terbatas dalam ruang. Dengan kata lain, sinkronis lebih fokus pada peristiwanya, kalau diakronis lebih terfokus pada waktunya. Itu konsep sejarah. Lanjut berikutnya ya, yaitu ruang lingkup sejarah. Ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Cekidot ya untuk penjelasan yang pertama. Yuk, tarik nafas dulu ya, tarik nafas dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan yang pertama. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama ada objektif alias apa adanya. Yang kedua unik atau peristiwa sejarah hanya satu kali. Dan yang ketiga yaitu penting, artinya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sejarah sebagai peristiwa. Lanjut berikutnya. Sejarah sebagai ilmu. Ciri sejarah sebagai ilmu ada 3 ciri. Yang pertama, sejarah itu objek. Ya, artinya sejarah itu memiliki objek. Artinya apa? Artinya yang menjadi objek sejarah ada aktivitas manusia ataupun peristiwa sejarah. Yang kedua, sejarah itu empiris. Artinya setiap peristiwa sejarah itu selalu masuk akal. Dan yang ketiga, sejarah memiliki metode dalam penelitiannya yang dikenal dengan metode sejarah. Syarat sejarah sebagai ilmu. Syarat sejarah sebagai kisah. Apa yang dimaksud sejarah sebagai kisah? Lebih fokus pada kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, gitu. Lalu sejarah sebagai seni. Yang diperlukan sejarah sebagai seni ada 3 hal. Yang pertama, memerlukan pemikiran. Maksudnya seolah-olah kita berada pada peristiwa itu. Dan imajinasi seolah-olah apa yang kita rasakan pada masa itu. Kemudian melibatkan emosi dan menggunakan gaya bahasa yang khas, dengan artian dalam menulis sejarah digunakan gaya bahasa agar sebuah peristiwa yang kita tulis itu orang bisa mengerti dari segi kronologi dan sistematikanya. Oke. Lanjut berikutnya ada sifat sejarah sebagai hal yang lain. Sifat sejarah. Sifat sejarah ada 4. Yang pertama, sejarah adalah fakta, sejarah itu diakronis, sejarah itu ideografis, dan sejarah itu unik. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sejarah adalah fakta, bahwa sejarah bukanlah hasil rekaan manusia.
Dan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sejarah itu diakronis. Diakronis itu artinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya, dan peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. Lanjut ya. Sejarah itu ideografis, berarti menggambarkan atau menceritakan sebuah peristiwa, menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu, dan bertujuan mendapatkan pemahaman makna dari peristiwa sejarah. Itu ya, sejarah ideografis. Lanjut, sejarah itu unik. Unik berarti peristiwa sejarah hanya dikaji satu kali dan tidak ada peristiwa yang lain persis sama dengan peristiwa itu. Nah, lanjut berikutnya, ilmu bantu dalam sejarah. Perlu kalian ketahui bahwa sejarah dalam melakukan penelitian tidak serta-merta berdiri begitu saja. Sejarah membutuhkan bantuan dari ilmu lain untuk mengungkap sebuah peristiwa yang akan kita teliti. Adapun contoh dari ilmu bantu sejarah adalah satu, paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil. Yang kedua, arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia melalui penggalian dan pengkajian artefak dan ekofak. Paleografi adalah ilmu bantu sejarah yang digunakan untuk mengkaji tulisan kuno atau manuskrip. Epigrafi adalah tulisan prasasti, numismatik adalah mata uang kuno, dan kemudian filologi adalah ilmu tentang naskah kuno. Lanjut ya. Lalu jenis sumber sejarah. Berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu sifat dan wujudnya. Berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu primer sumber pertama dan sekunder sumber kedua. Berdasarkan wujudnya ada 4, ada tertulis sebagai contoh arsip, dokumen, dan surat kabar, lisan dengan wawancara, rekaman dengan pidato, benda sebagai contoh masjid, gereja, dan benteng. Nah, unsur dalam sejarah. Unsur dalam sejarah ada 3. Yang pertama yaitu manusia sebagai pelaku utama dalam sejarah. Yang kedua, ruang, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa atau peristiwa itu sendiri. Waktu, rangkaian ketika proses perbuatan telah, sedang, dan berlangsung. Alhamdulillah, materi tentang pengertian sejarah dan unsurnya sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjabarannya. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya untuk channel ini dan untuk perbaikan saya ke depannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.